adik-adik semuanya. Wah, selamat hari Minggu. Kalian semua pasti tahu kalau hari Minggu itu waktunya kita untuk beribadah. Dan kali ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Nah, Kak Abel mau lihat nih semangatnya kalian. Yuk sama-sama kita berdiri, kita mau loncat bersama. Oke, siap? Meloncat ke depan, meloncat ke belakang, meloncat ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Wah, keren sekali kalian semua ngikutin. Wah, good. Sekarang waktunya kita untuk bernyanyi. Let's go. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Kita bersyukur akan kasih Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi pujikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau pujikan Kejaplah dan lihatnya dengan lebih semangat lagi, oke? Yuk pujikan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang sekali lagi kita mau pujikan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pujikan selamanya, selamanya, selamanya. Dengan sorak-sorai selamanya. Yeay. Adik-adik sekalian, lagu yang akan kita nyanyikan mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau pujikan ini dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat
kita pujikan bersama-sama. Bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena segala yang kami miliki ini bukan dengan usaha kami untuk kami mendapatkannya Tuhan, tetapi itu semua adalah anugerah yang daripada-Mu. Dan biarlah ini semua yang kami miliki kami kembalikan kepada-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan dengan apapun yang telah Kau beri dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa itu semuanya adalah baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya. Wah, terima kasih ya kalian sudah mengikuti pujian dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus disiapkan? Betul sekali, Alkitab. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, happy Sunday. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, senang sekali bisa menyapa adik-adik lagi. Dan hari ini Kak Willy mau undang satu teman kakak. Tapi sebelum kakak panggil, kita mau baca Alkitab kita dulu ya. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39a. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39a. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, pasti sudah pernah tahu tentang ini kan ya? Ini adalah foto yang diambil dengan menggunakan kamera Polaroid. Kita semua sering dan suka foto kan ya adik-adik? Kalau mungkin kita tidak sering foto, biasanya papa atau mama kita yang sering foto kita. Benar nggak?
Nah, foto ini adik-adik adalah foto sewaktu kakak dan teman-teman akan berpisah. Jadi kami ambil foto ini supaya jadi kenang-kenangan untuk kami. Nah, hampir di setiap foto yang kita punya adik-adik, ada ceritanya. Misalnya, foto waktu kita bayi, itu mungkin ada foto ketika kita baru pertama kali jalan, atau kita pertama kali digendong sama papa atau mama kita gitu ya. Ya kita mungkin cuma lihat fotonya lucu sekarang, tapi kalau kita tanya ke papa atau mama, pasti mereka bisa ceritain ada apa di balik foto itu. Hari ini, kakak mau panggil teman kakak yang mencatat ayat Alkitab yang tadi kita baca. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Oke, kalau nggak ada yang tahu, biar kakak kasih tahu nih. Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas. Nah, itu ya yang nulis ya. Yuk, kita panggil Dr. Lukasnya. Dr. Lukas. Halo Kak Willy, halo adik-adik semua. Senang sekali bisa ketemu Kak Willy dan bisa ketemu adik-adik semua. Iya, kita di sini juga senang bisa kedatangan Dr. Lukas. Dok, coba dong, perkenalkan diri dulu ke adik-adik. Oh, iya. Jadi adik-adik, nama saya adalah Lukas. Pekerjaan saya adalah seorang dokter dan saya juga seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu makanya dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, saya ikut mereka dan mencatat apa yang terjadi. Sekali-sekali juga saya membantu mengobati mereka kalau ada yang sakit. Nah, catatan tentang perjalanan saya bisa adik-adik temukan di Injil yang menggunakan nama saya, yaitu Injil Lukas. Dan kitab yang tadi adik-adik baca, kitab Kisah Para Rasul. Itu Kak Willy yang mungkin bisa saya perkenalkan ke adik-adik semua. Wah, terima kasih Dr. Lukas sudah memperkenalkan diri. Sekarang Kak Willy mau tanya dong. Tadi kita habis baca catatan Dr. Lukas di Kisah Para Rasul tentang murid perempuan di kota Yope. Siapa tadi namanya ya? Oh, tentang Tabita ya. Itu dia, Tabita. Dan kalau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Kenapa Kak Willy tanya tentang Tabita? Iya, tadi kita habis baca ada Petrus yang baru mau berangkat ke Yope. Terus bagaimana itu kelanjutannya? Jadi begini Kak Willy dan adik-adik, cerita tentang Tabita atau Dorcas. Waktu itu, saya lagi ikut pelayanan Rasul Petrus. Kami habis pelayanan di Yerusalem, dan kami pergi ke daerah-daerah lain. Seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami waktu itu. Kami akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Rasul Petrus waktu itu melanjutkan perjalanan ke kota kecil bernama Lida. Di sana ia menyembuhkan seseorang bernama Eneas. Bayangkan adik-adik, Eneas ini lumpuh. Dan lumpuhnya ini selama 8 tahun. Jadi dia hanya terbaring di tempat tidur selama 8 tahun. Tidak bisa banyak ngapa-ngapain. Kalau mau pergi, dia butuh bantuan dari orang lain. Jadi susah sekali hidup Eneas ini. Nah, sewaktu Rasul Petrus datang, dia menyembuhkan Eneas. Eneas yang tadinya lumpuh bisa berjalan lagi setelah disembuhkan oleh Petrus. Nah, banyak orang di Lida yang mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Dan mendengar itu, mereka juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya dan Petrus senang sekali. Orang-orang di sana akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kabar tentang Petrus yang ada di Lida ini sampai juga ke kota Yope, adik-adik. Kota Yope ini ada di pinggir laut, tempat yang indah sekali. Dan walaupun tempatnya indah, penduduk kota Yope ini lagi sedih waktu itu. Mereka baru kehilangan seseorang yang sangat baik di sana. Namanya Tabita. Itu sebabnya saya sama Rasul Petrus dipanggil ke kota Yope. Nah, Tabita ini nama dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani disebutnya Dorcas. Kurang lebih sama seperti Paulus. Itu kan namanya dalam bahasa Yunani.
tetapi kalau dalam bahasa Ibrani, Saulus namanya. Nah, Dorcas ini, adik-adik, seorang perempuan yang luar biasa baik. Dia membantu orang-orang lain yang ada di kota Yope. Dia ada bikin kain dan pakaian untuk dibagi-bagikan ke orang-orang di sekitarnya. Waktu itu, saya dan Rasul Petrus diperlihatkan, ditunjukin kain yang dibuat oleh Tabita. Setelah melihat kain dari Tabita, Petrus naik ke lantai 2 dari rumah itu. Di situ Tabita sudah terbaring. Para perempuan yang ikut diminta keluar dulu oleh Petrus. Dia kemudian berlutut dan berdoa kepada Tuhan, baru mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba, mata Tabita terbuka. Dia bangkit, adik-adik. Petrus membangkitkan Tabita dengan kuasa Tuhan. Sama seperti sebelumnya dia menyembuhkan Eneas di kota Lida. Nah, melihat Tabita yang bangkit, semua orang senang sekali. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena telah membangkitkan Tabita. Berita ini adik-adik tersebar ke seluruh kota Yope. Akhirnya banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dan Petrus senang sekali melihat orang-orang mau percaya pada Tuhan Yesus. Kami kemudian tinggal beberapa hari di kota Yope, di rumah salah seorang pengrajin kulit bernama Simon, sebelum melanjutkan perjalanan kami ke Bali. Begitu ceritanya Kak Willy tentang Tabita ini. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan bekerja lewat Petrus di Lida dan Yope. Tapi aku mau nanya dong ke Dr. Lukas, kenapa sampai cerita tentang Tabita ini dicatat di Kisah Para Rasul? Jadi Kak Willy, cerita tentang Tabita ini sengaja dicatat untuk menceritakan pelayanan rasul-rasul di luar dari Yerusalem. Sebelumnya, para rasul masih fokus dengan pelayanan di Yerusalem. Tapi, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, para murid harus memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Pelayanan para rasul akhirnya keluar dari Yerusalem. Memang apa pentingnya Yerusalem buat para rasul? Yerusalem ini jadi kota yang sangat penting bagi para murid Tuhan Yesus, Kak Willy dan adik-adik, karena Yerusalem adalah pusat peribadahan orang Israel. Bait Allah ada di sana dan fokus pelayanan Tuhan Yesus juga di Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus juga memulai pelayanan mereka dari kota Yerusalem. Dan mereka sebenarnya merasa nyaman dengan pelayanan di Yerusalem sana. Apa yang Petrus lakukan ini akhirnya membuka pintu pelayanan para rasul keluar dari Yerusalem. Wah, perlu banyak keberanian berarti ya untuk para rasul dan juga Petrus keluar dari Yerusalem dan melayani di daerah lain. Betul Kak Willy. Tapi kalau Petrus dan rasul-rasul lainnya bisa berani, itu semua adalah karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Bukan karena kekuatan mereka sendiri. Malahan, mujizat yang dilakukan oleh Petrus membangkitkan Tabita tadi, itu juga karena Tuhan yang bekerja lewat Petrus demi membangkitkan Tabita. Terima kasih banget sudah menceritakan ini semua untuk kita, Dr. Lukas. Kak Willy dan adik-adik belajar banyak hal dari ini. Terima kasih ya sudah cerita kepada kami semua hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa cerita ke Kak Willy dan cerita ke adik-adik semua. Nah, sebelum saya mau pamit, saya mau ingetin adik-adik tentang cerita saya tadi. Yang hebat bukan Rasul Petrus karena berhasil melakukan mujizat. Bukan ya. Tetapi Tuhan kita yang hebat karena mau memakai Petrus untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Itu saja. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Sampai ketemu lagi Dr. Lukas. Luar biasa ya adik-adik cerita dari Dr. Lukas tadi. Sepertinya kalau kita mendengar cerita tentang Tabita, lebih mudah kita pikir kalau Tabita dibangkitkan karena dia sudah melakukan banyak perbuatan baik, atau mungkin karena Petrus yang luar biasa, karena bisa membangkitkan orang mati. Tapi ingat apa yang dibilang di akhir sebelum Dr. Lukas pergi tadi. Bahwa yang hebat bukan Petrus, karena sudah membuat mujizat, bukan dia. Tetapi karena Tuhan yang hebat, dia mau memakai Petrus. Kalau tadi adik-adik masih ingat, Petrus memang berdoa dulu sebelum membangkitkan Tabita.
Dia memohon pertolongan Tuhan sebelum bisa membangkitkan orang yang mati. Selain itu adik-adik, Tabita bisa berbuat baik untuk orang-orang di sekitarnya itu karena dia sudah percaya lebih dulu kepada Tuhan Yesus. Hatinya telah diubahkan oleh anugerah Tuhan dan akhirnya dia mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Tuhan menggunakan mujizat yang dilakukan oleh Petrus ini supaya banyak sekali orang di Yope akhirnya percaya kepada Yesus. Mungkin dari antara kita, adik-adik, banyak yang suka berbuat baik. Entah itu kepada teman, atau orang tua, kakak, adik, atau siapapun yang kita ketemu. Nah, kakak harap kita bisa diingatkan kembali hari ini, kalau kita bisa berbuat baik, itu semua karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Dan perbuatan baik kita jadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan bisa menggunakan perbuatan baik yang kita lakukan supaya orang-orang di sekitar kita pun bisa ikut merasakan kasih Tuhan kepada mereka. Untuk mengakhiri, kakak ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Semua Hanya Anugerahnya. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, kalau Dorcas bisa berbuat kebaikan, kalau Petrus bisa melakukan mujizat, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi lagu ini kita ulang. Bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku,
pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar cerita tentang pelayanan Petrus kepada Tabita atau Dorcas ya Tuhan. Kami bersyukur kalau lewat cerita ini kami sekali lagi diingatkan bahwa perbuatan baik yang kami lakukan itu bukan karena kami sendiri yang melakukannya, tapi itu semata-mata karena Tuhan yang terlebih dulu telah mengubahkan hati kami. Dan dari situ kami melakukan perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Kalau hari ini kami pun bisa mengikuti ibadah kids, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami bisa terus merasakan anugerah Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan, dan kami pun bisa memancarkannya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Tabita, tentang Dorcas gitu ya. Sekarang kita juga mau menghafalkan ayat hafalan kita sekali lagi. Sama seperti Dorcas yang sudah berbuat baik kepada semua orang, dan akhirnya mereka semua bisa merasakan, bisa mengecap, bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita pun hari ini sama-sama mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan lewat ayat hafalan yang akan kita sama-sama hafalkan. Oke, kita hafalkan sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Now, the English version. Psalm 34 verse 8a. Oh, taste and see that the Lord is good. One more time. Oh, taste and see that the Lord is good. Adik-adik, di tengah situasi kita yang mungkin buruk, kakak ingin mengingatkan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita semua. Oke? Tapi walaupun Tuhan baik dalam kehidupan kita pun tetap perlu menjaga protokol kesehatan kita adik-adik. Dengan cara kita mengingat 4M-nya itu ya. Pertama adalah kita mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan yang paling penting yang keempat adalah kita sama-sama membaca Alkitab. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah melalui kelas demi kelas, ujian demi ujian, dan juga bahkan tugas atau proyek yang silih berganti. Memang kadang hal ini membuat kita jenuh dan merasa bosan. Apalagi selama pandemi, kita harus terus mengikuti kelas secara online. Mungkin beberapa dari kita ketika masuk tahun ajaran baru mulai merindukan sekolah atau berkuliah secara tatap muka. Dan sebagian dari kita juga ingin kembali bertemu dengan teman-teman secara langsung dan merindukan suasana sekolah atau kampus di mana tempat kita belajar. Walaupun itu menjadi kerinduan kita bersama, tapi faktanya pandemi ini belum berakhir. Dan kita masih akan belajar dari rumah kita masing-masing. Dan hari ini kami ingin tetap memberikan semangat buat kalian semua, bagi kalian yang duduk di bangku sekolah maupun kalian yang berada dalam bangku perguruan tinggi. Kita semua perlu sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah berjanji bahwa semua hal akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Entah itu suka maupun duka, dan Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Bahkan Tuhan selalu memegang tangan kita dalam setiap musim hidup kita. So teman-teman semua, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk sekolah, dan tetap semangat bagi kalian yang berkuliah. Karena kita semua sadar, setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita adalah sarana bagi kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria.